Oke teman-teman, kali ini kita mencoba membuat Tamiya Speed NASCAR flyover ya teman-teman ya. Ikuti ya. Oke. Untuk membuat Tamiya Speed NASCAR flyover teman-teman ya, kita harus menyiapkan bahannya terlebih dahulu. Pertama kita harus menyiapkan namanya yang batangan ya teman-teman ya. Batangan Tamiya Speed seperti ini, menggunakan bahan bempernya dari karbon teman-teman, itu lebih bagus ya, dan lebih ringan bahannya dan kuat. Kemudian adapun bahan-bahan yang lain kita gunakan yaitu seperti ini tabung bearing. Nah ini bearingnya teman-teman ya, harusnya tabung bearing ya biar bagus. Kemudian kilikan yang udah jadi, bisa kilikan Philips, bisa juga kilikan USA teman-teman ya, tergantung suka teman-teman. Kemudian kita menyiapkan magnet. Nah, ini magnet black motor ya, 2,3x13, ini lumayan bagus teman-teman ya, untuk tabung menyatukan mesinnya nanti. Kemudian roller UFO dan roller dural ya, ini untuk roller mobilnya. Kemudian ini untuk pemasangan brosnya teman-teman ya. Kemudian kita harus menyiapkan nih bearing roda, untuk bearing rodanya. Kemudian ini spasi untuk pemasangan roller UFO dan dural sebagai spasinya ya, pemberi jarak ya di bagian atas. Kemudian ini terminal kuningan untuk mobil dan dipasang di gearboxnya untuk suplai arusnya, pemasukan arus. Kemudian kita harus juga menyediakan ban yang bagus, yang tadi bahan karet dan campurannya bagus ya. Kemudian ini tiang dari rollernya, kita menggunakan tiang fiber ya teman-teman, karena tidak menggunakan baut ya, untuk meminimalisir agar tidak terlalu berat nih mata ayamnya sebagai pengunci pengganti baut murnya. Kemudian ini gear untuk mobil nantinya teman-teman ya. Oke, itulah bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat Tamiya Speed NASCAR ya. Nanti kalau ada yang kurang nanti kita tambah kemudian aja. Ini cara pemasangannya seperti ini teman-teman ya, gunakan tiang yang tidak baut ya. Kemudian dipotong lagi teman-teman. Ini sebagai penguncinya, ini mata ayam ini, terus seperti itu pemasangannya. Yang kemudian kita rapatkan sebagai mur dan diberi lem sedikit aja teman-teman ya, jangan terlalu meluber di bagian atasnya agar tidak keluar. Dan kita potong menggunakan fusa cutter, santai aja motongnya seperti gergaji, hasilnya biar bagus. Nah seperti inilah hasilnya setelah dipotong teman-teman ya. Kita pasang ke 4 sisi dari mobil ini. Kemudian kita menggunakan roller UFO 8 biji ya, roller UFO 8 biji. Roller dural kita gunakan sebanyak 4 untuk bagian bawahnya. Dan ini roller duralnya teman-teman, kita keluarkan dulu. Kita butuh 4 ya. Kalau roller UFO atau roller Teflon 8 ya, yang 4 lagi untuk bagian depan roda stabilizer depan dan stabilizer belakangnya ya. Oke, nah ini kita coba pasangnya seperti ini. Di bagian bawah roller dural dan roller UFO ini berbeda teman-teman ukurannya. Harus lebih kecil yang roller duralnya 1 mili atau 2 mili lah teman-teman ya, agar ketika mobil menikung itu roller dural itu berfungsi teman-teman.
dengan sama besar ya, usahakan lebih kecil yang dural ya, yang dural aluminium ini. Kemudian ini di bagian sisi ini lagi kita potong juga seperti ini menggunakan cutter ya. Kita cukup kita seperti kita gergaji. Ini seperti ini hasil potongannya. Pada setiap bagian itu sebagai penguncinya kita kasih lem ya, sedikit aja kita titikkan aja biar enggak lepas gitu teman. Dan pada bagian spasinya yang menempel di karbon kita kasih juga lemnya ya, sedikit ya, cukup sedikit. Seperti ini pemotongannya, santai aja biar hasilnya bagus ya, seperti kita menggergaji teman-teman. Kemudian inilah hasilnya setelah pemasangan keempat dari rollernya. Kita masuk pada pemasangan stabilizer ya, sebagai pengganti roda depan menggunakan roller UFO. Stabilizer depan dan belakang seperti ini. Kita kasih juga spasi satu ya, pasang spasi dulu baru roller, kemudian mata ayamnya ya. Tuh lihat kan ada spasi, spasi dulu, kemudian roller, kemudian kasih mur. Nanti di bagian ujung mur kita kasih lem ya sebagai penguncinya agar tidak mudah lepas teman-teman ya. Kemudian kita kuatkan dengan pengunci mur. Oke, seperti inilah. Kemudian kita memasang bearing dari bearing roda teman-teman ya, pada sisi kiri dan sisi kanannya. Inilah hasil pemasangannya. Kita usahakan rapat ke dalam ya, dengan menekannya ke dalam. Kemudian ini kita pemasangan terminal pada gearbox. Kemudian kita pasang juga terminal di bagian mobilnya atau chassisnya ya. Ini seperti ini pemasangannya teman-teman ya. Ini tidak sulit kok, mudah. Masang terminal mudah, enggak terlalu sulit ya. Ya, inilah hasilnya. Kemudian ini kita pasang di bagian depan mobilnya menggunakan lem Fox ya, sejenis lem sandal teman-teman ya. Kalau lem keras atau lem setan tidak bagus teman-teman ya. Lem ini mudah dalam membersihkannya dan tidak belepotan. Oke, kita kasih lem di bagian depan ini dan kita bikin dari kertas sama persis seperti ini. Terminal ini kita tempelkan sebagai penyatu ya. Nah, ini kita tempelkan di sini, dan bagian sisi luar kita tempelkan di bagian depan dari mobil ini. Jadi bisa kita setel ya, di bagian tengahnya bisa dinaik turunkan gitu, direnggangkan seperti ini teman-teman ya. Perhatikan, ini kita kasih lem di bagian mobil ini seperti ini agar bisa memasangkan terminal kuningan ini seperti ini. Bisa dibuka nanti kalau kurang pemasang baterai kurang pas, nanti bisa ganjal di tengahnya biar pemasang baterai padat ya teman-teman, tidak ada celah sehingga arus listrik yang mengalir pada mobil dan pada mesinnya sempurna teman-teman ya. Bisa disetel ya, bagian tengah bisa kita kasih kertas kalau kurang kita kasih kertas di sini satu lagi atau dua agar pemasang baterai pas, kuat, padat teman-teman ya, sehingga pengapiannya arus yang masuk cukup untuk mensuplai dinamonya teman-teman. Oke, inilah seperti ini hasilnya. Kemudian kita masuk pada pemasangan
roda teman-teman ya, as ya, as dan roda seperti ini. Hati-hati dalam pemasangan as, jangan sampai bengkok teman-teman ya. Untuk as saya sarankan gunakanlah as naci teman-teman ya. As naci kira-kira 40 ribuan lah teman-teman harganya. Bahan terbuat dari baja yang kuat ya, as naci ya. Kalau yang murah meriah kita gunakan as dari as untuk Auda teman-teman ya. Inilah hasilnya. Kemudian tahap terakhir itu pemasangan mesin teman-teman. Nah, seperti ini mesinnya, tabung bearing, kilikan, magnet kita gabungkan. Nah, inilah hasilnya. Kemudian kita pasang gearnya, gear pinion dan gear shaft. Oke, kita pasang ya. Inilah hasilnya dari rakitan Tamiya Speed NASCAR Flyover. Oke teman-teman, itulah sedikit tutorial ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa kamu praktekkan di rumah ya, bagaimana cara membuat Tamiya Speed NASCAR. Jangan lupa like, comment, and share channel Planet Video, and bye bye.